Puji Tuhan, shalom. Shalom. Masih ada sukacita di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku sekalian, Tuhan baik bagi setiap kita untuk itu di masa pandemi yang ada dalam ibadah kita. Yang punya masker, mari kita memakai masker selama ibadah berlangsung dan menjaga keamanan kesehatan kita semua. Dan mari kita fokus dengan Tuhan, kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak selamanya Tuhan biarkan kita tergeletak, tapi Dia terus mengangkat, menopang, memberkati, memulihkan setiap keadaan kita. Mari terus percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan kita. Saya jemput saudara-saudara sekalian. Saya jemput semua berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya.
Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak kami muliakan. Sebab tidak ada nama lain di kolong langit ini yang sanggup memberkati kehidupan kami, yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah terbesar, Bapa yang mulia, yang ajaib, yang dahsyat, yang lebih dari segalanya. Kami menghormati Engkau Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi kami. Dalam keabamu yang kudus di hari ini Tuhan, hati kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi, rindu menikmati kehadiran-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati kuasa ibadah yang Engkau janjikan bagi setiap kami. Kami yakin Tuhan, ibadah kami hari ini mengandung janji, mengandung berkat untuk hidup kami hari ini maupun hidup kami yang akan datang. Dan kami serukan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala hal-hal yang merintangi kami yang bukan daripada Tuhan, sepakat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggikan panji salib kemenangan-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Kami siap buka ibadah kami dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baptisan buat Tuhan. Membawa hatiku, membawa
Engkau segalanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
bersyukur dan bangga punya Allah yang baik, sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Terbukti kita ada sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan setiap kita, tapi karena tangan Tuhan yang selalu menopang, memimpin, melindungi, dan memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur pada Bapa yang baik. Haleluya.
Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak disembah. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tiada habis-habisnya di hidup kami. Kalau hari ini kami boleh tiba pada minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2020 ini, kemurahan-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu tiada habis-habisnya menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang bulan yang telah kami lewati. Setengah tahun perjalanan di tahun 2020 ini telah kami lewati karena pertolongan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami percaya hari-hari yang terbentang ke depan, lebih lagi penyertaan-Mu dalam hidup kami, lebih lagi kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Ketika Engkau berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Biar kami semua umat-Mu mempercayai dan menikmati penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehari-hari dalam aktivitas kami, di rumah masing-masing, dalam pekerjaan, biar kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur hari ini buat kebaikan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu menghargai kami? Engkau penguasa langit dan bumi, mau hadir dalam kehidupan kami. Engkau pemilik langit dan bumi, mau hadir dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penghargaan-Mu yang begitu luar biasa untuk semua kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini Engkau beri kami kesempatan, umat-Mu di seluruh dunia boleh beribadah kepada-Mu hari ini. Kami pun menaikkan syukur kepada-Mu. Dari Tobelo ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami manis kedengarannya kepada-Mu Tuhan. Isi hati dan pikiran kami manis dalam pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini kami pun mau membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Mari sampaikan firman-Mu yang ajaib itu. Mari sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu yang telah membuat bumi yang kacau balau menjadi teratur seperti yang hari ini kami lihat. Biarlah firman-Mu hari ini datang dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami yang kacau balau Engkau buat menjadi indah. Kehidupan kami yang hancur berantakan Engkau buat menjadi mulia. Terima kasih Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun semua umat-Mu, semua kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur pada hati kami masing-masing. Terima kasih. Berfirmanlah sebab kami umat-Mu dan kami siap mendengarkan. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk kasih ucapan satu kepada yang lain. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tidak harus berjabat tangan, kasih salam lewat suara saja, itu saudara. Ya, kita dalam suasana pandemi corona di seluruh dunia, dan ada satu kemurahan untuk kita masih dapat kumpul-kumpul beribadah, walaupun tetap dengan cara protokol corona, yaitu semua tetap pakai masker. Diharapkan sepanjang ibadah semua tetap pakai masker untuk mencegah engkau menularkan dan orang lain menularkan kepada engkau. Jadi semua harap tetap pakai masker, begitu saudara ya. Ya. Jadi sepanjang ibadah diharap kita memakai masker, cuci tangan juga
Dan karena tidak salaman, jadi mungkin cuci tangan tidak terlalu begitu saudara ya, tetapi sebaiknya cuci tangan. Tetapi tidak salaman, tidak cipika-cipiki lagi seperti dahulu kala. Sekarang semua sudah mengerti, dan tetap kasihnya tetap, cuma caranya yang baru begitu saudara ya. Puji Tuhan, kita hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan semua, baik saya maupun umat Tuhan, bahwa dalam hidup ini ada suatu perlombaan yang diwajibkan untuk kita semua. Perlombaan ini wajib, jadi tidak bisa kita pilih, oh saya mau ikut lomba ini, oh saya tidak mau ikut lomba ini, biar sudah yang lain yang ikut. Yang kuat-kuat seperti Pak John, Pak Aris, Pak Elvis yang ikut sudah, atau Pak Yosafat yang tentara begitu, dia ikut sudah, dia yang paling kuat. Tidak bisa, karena ini perlombaan yang wajib. Jadi semua wajib ikut sama-sama, dengan saya wajib. Wajib artinya bahwa mesti, mau tidak mau, suka tidak suka, mesti ikut. Kita baca bersama ayat firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 kita baca bersama-sama. Kita boleh bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca bersama dengan suara yang keras ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Jadi penulis surat Ibrani ini, dia mau ingatkan bahwa ada satu perlombaan dalam hidup ini. Dan perlombaan itu bukan lomba siapa yang paling kuat tenaganya, siapa yang paling banyak hartanya, uangnya, siapa yang paling mewah mobilnya. Bukan perlombaan harta, bukan perlombaan hikmat ilmu, siapa yang paling tinggi titel sarjananya. Bukan saudara. Tetapi penulis ini mengingatkan bahwa ada satu perlombaan iman yang untuk semua manusia. Karena sejak awal kejatuhan di Taman Eden adalah soal iman. Adam dan Hawa tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Mereka percaya kepada ular yang memberikan hoax kepada mereka. Dan sebabnya sejak dari Taman Eden yang dicari adalah soal iman. Perlombaan dalam dunia ini adalah perlombaan iman. Jadi engkau dan saya sedang ada dalam suatu perlombaan, dan jurinya, penilainya adalah dari surga, bukan juri manusia, tetapi penilainya adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang melihat mana ini iman. Firman Tuhan berkata bahwa apabila anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Tuhan mencari iman, Tuhan melihat hati, melihat kehidupan kita. Mana imannya? Tuhan tidak cari mana uangnya berapa, dia sudah punya rumah berapa, punya mobil berapa. Bukan. Tuhan cari imanmu sudah sebagaimana Tuhan. Imanmu sudah seberapa mantap dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Pasal sebelum pasal 12 ini adalah di pasal 11 dikatakan tentang saksi-saksi iman. Disebutkan tentang tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama, bagaimana dengan iman mereka memperoleh mujizat-mujizat, bagaimana dengan iman mereka melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi juga di samping orang-orang yang mengalami mujizat ini, ada kelompok lain yang memang mereka punya iman, tetapi sama sekali tidak alami mujizat. Jadi dua kelompok ini ada, mereka sama-sama punya iman.
Yang satu kelompok mengalami mujizat dan hal-hal yang luar biasa. Kelompok yang lain sama sekali tidak alami mujizat. Mereka punya iman, tetapi mereka tidak alami mujizat. Nah, kita mesti melihat bahwa kedua-duanya diakui oleh Tuhan bahwa mereka orang-orang beriman. Berarti kesimpulannya tidak selalu iman, tidak selalu mujizat itu berarti iman. Oh, kalau tidak alami mujizat berarti tidak beriman. Bukan, saudara. Jangan kita menilai atau menghakimi dengan cara yang begitu sepele. Oh, kalau dia mengalami mujizat berarti terbukti dia punya iman. Kalau dia sembuh, kalau dia ditolong masalah ekonominya, kalau dia beres masalah keluarganya, oh berarti dia punya iman yang mantap. Kalau tidak sembuh-sembuh dari sakit, masalah-masalah kehidupannya tidak selesai-selesai, oh dia punya iman diragukan begitu. Bukan, saudara. Bukan di situ tolak ukur yang Tuhan pakai untuk menilai iman. Saya bawa hari ini, kita ambil satu tokoh Alkitab yang cukup luar biasa. Minggu lalu sempat dikhotbahkan juga oleh Bapak Pendeta Aris, yaitu Raja Daud. Raja Daud sejak kecil sudah dirapi akan menjadi raja, dipilih Tuhan secara khusus. Perjalanan hidupnya dari kecil dia mengalami banyak masalah persoalan. Mulai dari jaga kambing domba, ada datang masalahnya singa mau makan kambing dombanya, ada beruang-beruang yang mau makan kambing dombanya. Ini masalah yang besar. Saya percaya bukan hanya untuk seorang anak kecil Daud gembala. Untuk kita orang dewasa pun kalau berhadapan dengan singa beruang itu masalah besar. Ternyata lewat masalah-masalah itu Daud dilatih, dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat. Kalau hari-hari ketika dia melihat singa, dia melihat beruang, dia lari, kasih biar sudah domba mati, kambing mati, yang penting kita selamat. Maka pada hari ketika dia berhadapan dengan Goliat, dipastikan dia juga akan lari. Dipastikan ketika dia melihat Goliat berdiri dengan badan yang besar, dengan perlengkapan senjatanya. Kalau hari-hari sebelumnya dia lari dari singa dan beruang, pasti dia juga akan lari dari Goliat. Yang orang lain saja lari, apalagi dia. Tetapi karena dia sudah terlatih, dipersiapkan, tidak lari menghadapi singa. Dia bilang kalau singa makan kambing domba saya kejar. Kalau dia berani berdiri lawan saya tangkap dia punya janggut dan saya pukul untuk singa itu. Dan dia bebaskan, dia punya kambing domba. Dari pengalaman-pengalaman dia dengan masalah-masalah singa beruang, dia berhadapan dengan Goliat. Dia kalahkan Goliat, tidak berarti persoalan selesai, lanjut lebih berat. Yang minggu kemarin diceritakan persoalan mungkin bisa dibilang paling berat dalam hidupnya. Ketika dia kehilangan keluarganya, rumahnya, kampungnya semua dibakar, ternaknya semua dijarah, dan pengikutnya 600 orang pun mau bunuh dia. Yang istilahnya orang bilang sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit ular, dikejar anjing lagi begitu, saudara. Artinya masalahnya bertubi-tubi begitu, saudara. Tapi dalam kondisi itu dia kuatkan kepercayaan, Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kemenangan, dia sudah jadi raja pun masalahnya tidak selesai. Bukan berarti dia sudah jadi raja lalu glory, haleluya, tidak ada persoalan. Masalah bertubi-tubi dalam hidupnya dia. Dari pihak sahabat-sahabatnya yang berkhianat dan mau bunuh dia. Dari pihak anak-anak kandungnya, masalah keluarganya, ada anaknya namanya Amnon. Dia melihat adik tirinya Tamar sangat cantik. Dia perkosa adik tirinya. Masalah bagi Raja Daud. Amnon ini salah satu calon pengganti penerus tahtanya Daud. Dia punya masalah. Kemudian Absalom bunuh Amnon yang perkosa adiknya Tamar. Selanjutnya masalah lebih besar adalah Absalom sendiri mau bunuh kepada Raja Daud. Daud harus lari dengan telanjang kaki naik bukit Zaitun sambil menangis. Dia menyadari bahwa ini juga termasuk bagian dari dosa saya. Saya ambil istri Uria, sekarang giliran istri-istri saya diambil oleh Absalom dan dipermalukan, ditiduri dengan diketahui oleh seluruh bangsa Israel. Daud menangis dan dia menyadari ini bagian dari dosa saya. Persoalan silih berganti dalam kehidupannya. Absalom akhirnya dibunuh. Tidak selesai sampai di situ. Masalah Daud adalah bahwa dia jatuh sakit.
Dia jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh. Segala cara diberikan, obat diberikan, termasuk cara yang bikin malu dia tambah lagi. Karena penasihat-penasihatnya, tabib-tabib istana bilang, Bapak Raja punya sakit ini dingin-dingin. Mungkin kalau sekarang orang bilang masuk angin begitu saudara ya. Minum air guraka tak sembuh-sembuh, minum tolak angin tak keluar-keluar angin. Akhirnya mereka bilang, oh cari salah satu perawan yang paling cantik. Dia tidur di pangkuan raja supaya raja badan panas begitu saudara. Tidak selesai masalah. Dan sampai dia mati, tidak dicatat bahwa dia mengalami mujizat kesembuhan. Tapi perhatikan saudara, ini tokoh yang mengalami begitu banyak susah. Dari dia kecil tadi saya bilang menghadapi singa dan beruang, sampai dia hari matinya dengan penyakit, mati dalam usia 70 tahun. Dia tidak mengalami mujizat kesembuhan. Dia adalah tokoh yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dia menjadi pemecah rekor di surga begitu dalam hal berkenan di hati Tuhan. Karena setelah zaman Daud selalu Tuhan banding-bandingkan. Raja-raja sesudah Daud selalu dibanding-bandingkan. Oh raja ini memang dia baik, tetapi tidak seperti Daud leluhurnya. Oh raja ini dia jahat, tidak seperti Daud leluhurnya. Selalu Daud menjadi tolak ukur tentang bagaimana seseorang raja ini berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini di antara kita mungkin ada orang-orang yang mengalami banyak susah, banyak masalah, persoalan, berdoa, berpuasa, tidak ada mengalami perubahan. Jangan engkau putus asa. Ayat yang tadi kita baca dikatakan bahwa jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Bahkan kemudian ayat yang tadi kita baca di Ibrani itu mengatakan, mari kita lakukan perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Daud tadi disebut sebagai leluhurnya Mesias. Mesias disebut dengan anak Daud. Mesias anak Daud, Mesias anak Daud. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bagaimana jalan hidup orang yang berkenan kepada Bapa. Tuhan Yesus ini yang secara langsung Bapa ucapkan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Tetapi kita melihat bahwa ternyata pada akhir kehidupan dari Yesus Kristus, dia ketika berdoa di Taman Getsemani tidak mengalami mujizat. Apakah Yesus kurang beriman? Bukan saudara, bukan karena Yesus kurang beriman. Di Taman Getsemani Yesus berdoa dengan begitu bersungguh-sungguh. Dikatakan bahwa dia sampai mandi keringat darah. Dan ada pertolongan dari surga. Malaikat datang memberikan kekuatan. Tetapi hanya memberikan kekuatan bukan berarti bahwa menyembunyikan dia dari tentara Romawi atau membawa dia lari dari Taman Getsemani supaya jangan ditangkap dan jangan dipermalukan. Hanya diberi kekuatan supaya dia sanggup menjalani kesusahan yang harus dia hadapi. Engkau dan saya hari ini ketika kita berdoa, kita maunya alami mujizat, kita maunya alami sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita. Kita tidak mau hanya dikasih penghiburan, dikasih kekuatan. Padahal yang Tuhan mau banyak kali bukan selalu mujizat, tetapi memberikan engkau dan saya kekuatan supaya kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Dikatakan bahwa ada satu lagu rohani yang sudah lama, dikatakan bahwa Tuhan ketika umatmu berjalan dan di tengah jalan ada gunung, ada orang yang punya iman dan berdoa, Tuhan pindahkan gunung ini. Tetapi ada bagian lain orang yang lebih tahu, dia berdoanya, Tuhan beri aku kekuatan supaya saya bisa melewati gunung ini. Saudara pilih mana, mau pindahkan gunung atau diberi kekuatan melewati gunung tersebut? Kalau pindahkan gunung, engkau tidak menjadi tambah kuat. Gunungnya pindah, mujizat terjadi, tetapi kekuatanmu tetap. Namun kalau gunungnya tidak pindah, engkau harus mendaki, melewati tebing-tebing terjal, melewati jurang-jurang. Ketika engkau lewati itu gunung, engkau menjadi lebih kuat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Banyak kali kita suka yang gampangan, kita suka yang mujizat, spektakuler terjadi, keajaiban terjadi.
Kita tidak mau diproses untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita jadi lebih kuat. Yesus Kristus anak Allah di Taman Getsemani tidak mengalami mujizat ketika dia berdoa. Dia bilang, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya bahwa Yesus bilang, jangan saya menderita, engkau berpuasa, atur saudara. Tetapi syukurnya bahwa di akhir doa itu Tuhan Yesus berkata, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Biar ini menjadi teladan bagi semua kita. Doa apapun, seberapa inginnya kita melihat mujizat, seberapa inginnya kita mengalami sesuatu keajaiban dengan Tuhan, jangan lupa untuk katakan, jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Amin. Karena banyak kali kita punya pikiran terbatas. Kita berpikir, oh kalau mujizat ini pasti sudah saya senang. Padahal di balik mujizat itu mungkin ada sesuatu bahaya mengancam hidup kita. Mungkin mujizat terobosan yang kita harapkan, ada bahaya besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Raja Hizkia misalnya, dia sakit dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan datang dengan melalui Nabi Yesaya dan bilang, Raja Hizkia, sampaikan pesan terakhir, sebab engkau akan mati, engkau tidak sembuh. Hizkia tidak menyerah, dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ingat saya sudah hidup selama ini benar di hadapan Tuhan. Dan Nabi Yesaya baru keluar sampai di halaman istana, Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, balik dan bilang kepada Raja Hizkia bahwa dia akan sembuh, dia akan sembuh. Dia sembuh, tetapi ternyata ketika dia sudah sembuh, sombong saudara. Raja Hizkia menjadi pribadi yang sangat sombong dan sangat egois, kepentingan diri sendiri. Kenapa saya bilang dia menjadi sombong? Karena ketika datang utusan-utusan dari Babel datang, dia tidak bisa tahan hati untuk pamer. Ini kan masalah sombong. Dia pamer semua kekayaan istananya. Nabi Yesaya datang dan bilang, Hizkia, siapa itu yang datang? Oh, orang tamu dari jauh, dari bangsa yang jauh, Babel. Kau ngapain dong lihat di istana ini? Raja Hizkia bilang, kita suka lihat semua. Tar ada yang ntar lihat, semua kita pamer. Ini harta peninggalan, ini semua kita tunjukkan. Berarti sombong itu saudara ya. Dia tidak menyadari bahwa tindakan dia pamer tadi akan membuat utusan-utusan ini waktu pulang ke Babel, orang akan cerita, orang akan tulis di buku-buku di Babel bahwa ada satu kerajaan di sana, kekayaannya luar biasa, emasnya banyak, luar biasa pusaka-pusakanya. Dan itu menjadi mimpi dari generasi baru pangeran-pangeran di Babel bahwa mari kita pergi jajah itu bangsa, mari kita pergi ambil itu kekayaan. Hizkia tidak menyadari bahwa kesombongannya membuka celah kepada generasi berikut. Dan kemudian Nabi Yesaya bilang kepada Hizkia, akan ada satu masanya semua ini diambil, dibawa ke Babel, termasuk keturunanmu nanti diambil dan jadi pegawai-pegawai di sana. Umat Tuhan tahu apa jawaban Raja Hizkia? Raja Hizkia jawab, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Waktu dengar bencana akan terjadi, waktu dengar kesusahan akan terjadi bagi bangsa Israel, dia bukannya berdoa bersyafaat seperti kemarin-kemarin waktu dengar dia mau mati, dia masih berdoa bilang, Tuhan tolong saya. Sekarang dengar bencana mau terjadi, dia cuma jawab, sungguh baik, mantap itu firman. Dia jawab, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Tapi dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia bilang jawab begini, yang penting bukan di zaman saya. Pusing apa itu dengan yang berikut? Yang penting zaman saya aman, damai. Saudara melihat hari ini Hizkia mengalami mujizat, tetapi dia berubah menjadi orang yang egois dan sombong. Bukan berarti saya katakan bahwa jangan berdoa sungguh-sungguh, jangan kita berusaha, kita semua suka mengalami mujizat. Tetapi pastikan bahwa tetap bilang jangan kehendakmu Tuhan yang terjadi. Amin saudara. Banyak kali kita hanya melihat yang manisnya, kita melihat yang indahnya, kita tidak tahu bahwa mungkin di balik mujizat yang kita minta ada ancaman yang menanti. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti, karena itu biar kehendak Tuhan yang terjadi. Katakan amin.
Selanjutnya dalam perlombaan iman tadi saudara, iman juga erat kaitannya dengan persembahan, penyembahan, persembahan. Karena Tuhan bilang bahwa akan tiba saatnya bukan menyembah di Yerusalem, bukan menyembah di gunung, tetapi umat Tuhan akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Kalau hari ini kita ada dalam perlombaan iman, kita juga ada dalam perlombaan untuk menunjukkan bahwa saya ini menyembah Tuhan, saya ini penyembahnya Tuhan. Dan salah satu bentuk penyembahan yang paling umum, yang paling lazim adalah dari hal persembahan yang kita bawa. Kain dan Habel mulai dengan memberikan persembahan kepada Tuhan ketika mereka mau datang menyenangkan Tuhan. Masing-masing bawa persembahan dan Tuhan pilih mana yang Tuhan mau. Sampai hari ini bentuk iman kita juga dinilai dari persembahan kita. Persembahan tidak selalu bentuk uang. Ada bentuk ternak, ada bentuk waktu, ada bentuk bermacam-macam persembahan kita. Ada pujian syukur, lain-lain kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menilai persembahan-persembahan tersebut. Kalau dalam hal uang saudara, saya dapat pengertian begini. Bagi Tuhan, semua uang kita itu baik 1.000 rupiah, 10.000, 100.000, atau kita berikan 1 juta, 1 M, 1 T, bagi Tuhan semua itu kecil. Bukan cuma 1.000 yang persembahan kecil, 1 T bagi Tuhan juga kecil. Amin. 1 T bagi Tuhan juga kecil karena Dia yang punya semua emas-emas di bumi, di seluruh galaksi. Tuhan yang punya semua planet-planet. Berarti 1 T bagi Tuhan juga sama saja dengan 1.000 rupiah. Tidak ada artinya. Tetapi yang penting Tuhan melihat adalah bagaimana persembahan itu nilainya bagi kita. Saya ulangi saudara ya. Bukan nilai persembahan itu diukur menurut ukuran Tuhan. Karena kalau menurut ukuran Tuhan 1.000 rupiah, 1 M, 1 T sama saja. Tetapi persembahan itu dinilai menurut ukuran masing-masing. Ukuran masing-masing, apakah yang saya berikan ini bagi saya berharga, atau kalau bagi saya memang tidak ada harganya. Apakah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan yang bentuknya uang atau waktu atau sesuatu apapun yang mau kita berikan ini, bagi kita yang kita berikan itu berharga, ataukah memang kita tidak suka, memang bagi kita itu tidak ada artinya. Itu Tuhan menilai dari situ saudara. Makanya janda yang memberikan 2 peser, Tuhan bilang dia ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya tadi yang memasukkan kantong-kantong persembahan. Tuhan melihat hati itu ibu janda ketika dia memberikan. Entah apa yang dalam pikiran dia, dalam hatinya, tetapi bagi Tuhan dia memberikan lebih banyak ini daripada semua yang lain. Engkau dan saya hari ini ketika mau memberikan persembahan waktu, mari jangan berikan remah-remah waktu yang kita punya. Suka lelahan semua, sudah bisa apa-apa baru mari berdoa. Sambil berdoa sudah tidur saudara. Itu bukan persembahan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Atau bentuk persembahan apa saja yang mau kita berikan, biarlah itu sesuatu yang berharga dalam diri kita, kita berikan kepada Tuhan. Tuhan ada ayat menegur umatnya. Tuhan bilang begini, kamu menghina. Umat Tuhan jawab, cara bagaimana kami menghina Tuhan? Tuhan bilang, dengan persembahan yang kamu berikan kambing domba yang cacat, yang buta matanya, yang sakit, coba bawa itu kepada bupatimu, apa dia akan terima? Tuhan bilang begitu saudara. Jadi Tuhan memang tidak suka kalau kita hanya memberikan sesuatu yang tidak berharga dalam hidup kita. Saya balik kepada topik awal, perlombaan iman. Masing-masing kita ada dalam perlombaan iman. Dan ketika ada kesempatan hari ini selagi kita masih hidup, kita ada dalam perlombaan iman. Masing-masing kita tidak berlomba dengan orang lain, tapi mari kita berusaha dari diri sendiri bahwa saya mau lebih baik dari yang kemarin. Saya mau lebih baik dari saya yang tahun lalu. Saya mau lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saya mau akhiri renungan khotbah ini dengan suatu peristiwa yang saya nilai sangat berkesan di hati, di pribadi Yesus Kristus selama dia ada di muka bumi ini.
Itulah peristiwa perempuan yang datang mengurapi kaki Yesus. Perempuan ini dia membuat terobosan, karena pada budaya di zaman itu perempuan tidak boleh ada dalam pertemuan laki-laki. Bahkan Rasul Paulus masih mencatat beberapa tahun kemudian masih mencatat bahwa kalau dalam pertemuan begini, perempuan-perempuan yang tidak mengerti firman tidak boleh bertanya, tidak boleh bicara. Itu maksudnya apa Bapak yang mengajar? Tidak boleh. Perempuan nanti pulang di rumah baru tanya kepada suami masing-masing. Syukur-syukur kalau suami bisa jelaskan. Kalau tak ada sudah pada diam begitu saudara. Jadi perempuan tidak boleh ada untuk bersuara atau jadi pemeran utama begitu dalam satu peristiwa. Perempuan ini datang. Yesus sedang makan dengan tuan rumah dengan murid-muridnya. Dan dia ambil banyak perhatian dengan cara dia menangis, dia buka rambutnya, dia seka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dia pecahkan buli-buli, tuang di kaki Tuhan Yesus, di kepala Tuhan Yesus juga. Dan itu ditentang oleh semua murid-murid, diprovokator oleh Yudas Iskariot. Yudas bilang, buat apa pemborosan ini? Lebih baik minyaknya dijual, bagi-bagi kepada orang miskin. Kalau kita hanya melihat sekilas, Yudas yang benar. Dia motivasinya bagus, dia ingat kepada orang-orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sebetulnya bukan itu maksud Yudas, supaya dia ada dapat sumber baru buat korupsi begitu saudara ya. Ada proyek baru, dia bisa korupsi lebih dan dia dapat keuntungan. Tuhan melihat hati. Ini perempuan ternyata adalah Maria. Maria mau berterima kasih bahwa Guru, Engkau pertaruhkan nyawa datang ke Betania untuk bangkitkan saudara saya Lazarus. Saya mau berterima kasih sungguh-sungguh. Minyak ini tidak ada artinya, saya tuangkan. Dia menangis dan dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pesankan, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan ini disampaikan untuk mengingat dia. Hari ini mari engkau dan saya menjadi Maria-Maria di zaman yang now ini saudara. Bukan sama now sama now saja saudara. Mari kita menjadi Maria-Maria di zaman now ini yang memberikan sesuatu yang membuat Tuhan bilang bukan main. Ini anak saya luar biasa. Dia melakukan sesuatu yang orang lain belum pernah lakukan. Dia berikan yang terbaik dari hati. Temukan caranya, karena Tuhan tidak melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Waktu engkau masuk di kamarmu dan berdoa, waktu engkau angkat hati kepada Tuhan, waktu engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan melihat hati. Lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap kita, yaitu dirinya. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 12 tadi, mari kita melakukan perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingatlah betapa dia banyak mengalami kesusahan. Yesus mengalami banyak tantangan dari pihak orang-orang Yahudi, bahkan dari pihak keluarganya sendiri. Kemarin saya bahas dengan teman-teman Kotain, saya katakan Tuhan Yesus itu mengalami tantangan dari keluarganya sendiri. Ada satu peristiwa, Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, orang-orang banyak berkerumun. Lalu datanglah Ibu Maria dengan anak-anaknya, ada Yakobus, Yoses, Yusuf dan lain-lain. Mereka datang begitu saudara. Dan mereka mau ambil Yesus karena mereka bilang, Maria bilang begini, dia sudah waras lagi. Dia sudah tidak waras lagi. Atau kalau bahasa gampangnya, Maria dan saudara-saudara sekandung Tuhan Yesus bilang, dia sugila. Begitu saudara. Dia sugila. Dia sudah tidak waras lagi dan mereka mau ambil dia. Kenapa? Karena Maria melihat bahwa Yesus melayani, mengajar sampai lupa makan. Cuma gara-gara itu saudara, mengajar, melayani, menyembuhkan orang-orang sakit sampai lupa makan. Jadi Maria bilang dia sugila. Mari orang bawa dia pulang supaya dia makan dulu. Begitu saudara. Orang datang dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mereka mencari engkau. Tuhan Yesus cuma jawab, siapa ibu? Siapa saudara-saudara? Mereka-mereka ini yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mereka lah ibuku
merekalah saudaraku laki-laki, merekalah saudaraku perempuan. Saya bilang ceritanya tidak dilanjutkan bagaimana ending peristiwa hari itu. Apakah akhirnya Maria pulang dengan anak-anak kandungnya, ataukah Maria merontak di depan itu? Kalau orang tua bilang merontak itu saudara ya. Tidak tahu kelanjutan ceritanya, hanya bahwa Maria mestinya jadi orang yang nomor satu mengenal siapa ini Yesus Kristus. Dari hal sebelum dia mengandung sampai dia melahirkan, dia mestinya orang nomor satu yang paling tahu siapa Yesus Kristus. Ternyata imannya bisa goncang hanya gara-gara Yesus Kristus lupa makan, begitu saudara. Tahu kalau anak lupa makan toh, biar anak sebesar dia masih urus soal makan saudara. Engkau dan saya hari ini jadi kuat. Firman Tuhan bilang, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yesus mengalami tantangan dari sahabat-sahabatnya, Judas Iskariot khianati dia, keluarganya, Maria dan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada dia. Belum lagi pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi banyak yang menentang dia. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Kalau keluargamu tidak percaya engkau, saudara-saudaramu tidak percaya engkau, jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Teman-temanmu khianati engkau, pemimpinmu khianati engkau, jangan menjadi lemah dan putus asa. Tetap kuat dalam iman. Perlombaan iman belum berakhir. Justru orang yang tidak mengalami mujizat tetapi dia tetap setia dengan Tuhan, itu suatu bentuk iman yang luar biasa. Stefanus ketika dia akan dirajam, akan dilempar dengan batu, dia tidak mengalami mujizat. Dia melihat langit terbuka dan Yesus Kristus berdiri di samping Bapa. Tetapi tidak ada mujizat yang menolong dia, malaikat datang bahwa dia lari atau bagaimana, tidak ada. Dia tetap dilempari dengan batu dan dia mati. Tetapi imannya luar biasa bahwa dia buktikan sampai mati saya tetap setia dengan Tuhan Yesus. Biar engkau dan saya hari ini apapun yang sedang terjadi, masalah persoalan, batu yang dilempari dalam kehidupan kita, tetaplah kuat. Jangan menjadi lemah dan putus asa, tetaplah kuat. Sama-sama bilang, tetaplah kuat. Bilang kepada teman di samping, tetaplah kuat. Jangan baru corona sedikit, tak ada semangat hidup saudara. Oh bahaya itu saudara. Jangan sampai virus corona buat ketakutan, stres dan tidak ada lagi semangat hidup. Jangan. Tetaplah bersemangat. Masih ada tahun 2021, masih ada tahun ke depan, masih mau pemilu. Jangan dulu putus asa. Masih satu suara itu penting. Puji Tuhan, saya mengakhiri dengan mengatakan jangan menjadi lemah dan jangan putus asa. Beri kemuliaan kepada firman Tuhan. Pujian kami. Kita persiapkan diri hari ini, ada perjamuan kudus. Ketika kita makan, ketika kita minum roti dan anggur perjamuan kudus, ingat pengorbanan Tuhan Yesus dan biar kita menjadi kuat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Para pelayan perjamuan boleh tampil ke depan. Kita angkat satu pujian dan renungkan firman, renungkan kebaikan Tuhan, dan biar kita semua menjadi kuat dalam hidup. Dia tak pernah
Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bukan dari gunung-gunung tinggi, bukan dari bangsa penguasa manapun, tetapi pertolongan bagi setiap kami datangnya daripada-Mu Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kami terima pertolongan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan, memberikan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami menjadi kuat dalam Engkau. Kami tidak goyah dan kami tidak mundur, tetapi kami tetap kuat dan berkatakan apapun yang terjadi, tetap Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala kesusahan selama kami hidup di bumi ini, baik bentuk kesusahan kesehatan, ekonomi, ataupun masalah-masalah lain, masalah keluarga, kami percaya akan membuat iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Tidak akan membuat kami goyah. Kami akan percaya kepadamu dengan segenap hati kami, dan kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam semua perlombaan iman kami, perjuangan kami, biar kami ingat kepadamu dan menjadi kuat. Masing-masing kami ingat kepadamu yang tergantung di kayu salib, dan kami menjadi kuat. Kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Seperti Engkau setia dan taat kepada Bapa, demikian setiap kami ini mau setia dan taat kepada Bapa, kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kesempatan kami peringati pengorbananmu di kayu salib. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur perjamuan. Biarlah setiap kami ketika makan, ketika minum dari roti dan anggur ini, kami beroleh kekuatan baru di dalam Engkau. Kehidupan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Engkau yang kuduskan dan layakkan semua kami, baik yang melayani pun semua umat-Mu Tuhan. Engkau kuduskan dan layakkan kami. Semua yang mengambil bagian dalam perjamuan hari ini, biarlah mengalami berkat rohani, terjadi terobosan ilahi dalam kehidupan kami. Ada kekuatan supranatural yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa memberkati roti dan anggur ini, dan kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Amin. Puji Tuhan, semua yang sudah dewasa dipersilakan dulu. Semua yang sudah dewasa dan mengakui roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus,
Engkau boleh ambil bagian dalam perjamuan hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yang sudah dapat boleh buka anggurnya sebagai persiapan sebentar. Bukti kasih-Mu Yang sudah dapat saya jemput bangkit berdiri bersama. menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Adakah yang mau mengikuti perjamuan dan belum dilayani boleh lambaikan tangannya. hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari pegang roti di tangan kanan kita dan ingat segala kebaikan Tuhan. Ini bukan roti biasa. Dalam sepotong roti ini ada kasih yang luar biasa. Ada cinta yang begitu besar kepada engkau dan saya. Di dalam sepotong roti ini ada pengorbanan nyawa di dalam. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang cawan anggur di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, buat pengorbananmu yang begitu luar biasa di kayu salib. Engkau mati supaya kami orang-orang berdosa beroleh jalan untuk kehidupan yang kekal. Hari ini kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kehidupanmu mengalir dalam kehidupan kami. Dosa dan pelanggaran kami Engkau tanggung di kayu salib. Engkau mati bagi kami, biarlah sekarang kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan setiap kami. Manusia lama kami dimatikan, dan kami hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini kami juga memberikan persembahan dalam bentuk keuangan. Engkau yang telah membuat berhasil usaha-usaha kami dan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mengakui bahwa semua yang kami punya berasal daripada-Mu. Sebab itu dengan hati bersyukur hari ini kami datang dan memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur untuk misi, untuk diakoni dan untuk pembangunan. Terima kasih Engkau percayakan ini bagi kami dan keluarga, untuk kami kelola dan kami pakai mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, dan sebelum memberi kita akan dengarkan beberapa penyampaian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya merasa hari ini dalam kita semua diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kita dan dalam pengorbanan Tuhan Yesus tubuh dan darahnya yang sudah kita nikmati bersama di saat pagi menjelang siang hari ini. Sebelum saya lanjut dengan beberapa informasi, saya ingin menyapa kepada jemaat. Apakah ada yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau tidak berkeberatan, ya mohon lambaian tangan Bapak Ibu Saudara supaya kami bisa mengenal satu dengan yang lain. Ada di belakang, ada dua. Mohon berdiri. Berdiri. Ada lagi? Ya, selamat datang. Kami mengucapkan tepuk tangan dulu kepada jemaat kita yang baru datang. Kurang semangat. Tepuk tangan lagi, beri lagi. Iya. Selamat duduk kembali. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tempat ini. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami.
Tuhan Yesus memberkati kehadirannya, dan kami juga masih mengundang untuk hadir pada ibadah-ibadah kami yang selanjutnya. Sambil memberikan persembahan Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk informasi, kegiatan ibadah kita dalam masa pandemi ini masih tetap 1 kali setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di rumah juga tetap kita diwajibkan untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, bangun mesbah pribadi dan mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Dan untuk ibadah-ibadah reguler lainnya seperti WBI, FA-Youth, dan doa puasa maupun ibadah yang lain dilaksanakan dalam waktu terdekat. Kita menunggu sampai wabah ini bisa selesai dan kita juga akan kembali beribadah secara normal lagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mungkin membutuhkan pelayanan di rumah, kami juga silakan dapat menghubungi kami para khotbah atau para gembala supaya kami bisa menghubungi atau kami bisa datang untuk melayani Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa tetap cuci tangan, terjaga jarak, terjaga kesehatan, tetap pakai masker selama masa pandemi yang ada untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dalam diri kita pribadi maupun juga orang-orang yang di sekeliling kita. Demikian informasi untuk kegiatan ibadah, dan selanjutnya kita lanjutkan satu lagu Kecaplah dan Binatang. Bersama dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih-Nya Tuhan. Bersama dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu saya jemput kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan. Menyanyikan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pukul mundur segala musuh-musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami injak segala musuh-musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami injak segala masalah persoalan kami. Engkau berikan kemenangan yang daripadamu Tuhan. Engkau lebih besar dari semua masalah persoalan hidup kami. Engkau lebih besar daripada virus corona. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus atas segala sesuatu. Terima kasih buat semua yang terjadi, yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu, bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu tidak akan ada habis-habisnya di hidup kami. Hari demi hari Engkau nyatakan bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Yesus adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Rambut di kepala kami pun terhitung oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perhatian-Mu untuk semua kami. Buat kepedulian cinta kasih-Mu untuk semua kami. Kalau kami butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, Engkau juga Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami. Apabila setiap hari Engkau memberi makan burung-burung di udara, pasti Engkau juga ingat untuk memberi makan kami umat-umat-Mu. Apabila setiap hari Engkau mendandani bunga-bunga di padang, pasti setiap hari juga Engkau mendandani kami umat-Mu, menjadikan kami semakin indah, semakin mulia, semakin berharga di mata-Mu dan di mata manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini kami juga mau mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga orang-orang yang luar biasa ini boleh bertambah usia. Kami mau mendoakan mereka dengan ucapan umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Segala berkat yang baik dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan, rencana Tuhan yang indah akan menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Kota Tobelo Halmahera Utara kami mau berdoa, biar kemuliaan-Mu Tuhan bersinar atas kabupaten kami ini, atas Provinsi Maluku Utara. Biar kemuliaan-Mu terbit bagi daerah kami ini, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah nubuatan pujangga-pujangga bangsa ini digenapi. Habis gelap terbitlah terang. Ada sinar kemuliaan-Mu yang terbit bagi bangsa kami Indonesia, yang terbit bagi Kota Tobelo dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberikan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi masyarakat yang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengakhiri pertemuan ibadah kami pada hari ini, kami rindu secara khusus Engkau yang memberkati semua kami yang datang beribadah. Umat Tuhan, mari angkat wajah-Mu di hadapannya dan bukalah hati dengan menadahkan kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, mari sama-sama kita nyanyikan. Wanda kasih-Mu.